Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gemilang Health Talk Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Salma Tapina sebagai host episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tips agar tetap sehat sampai tua. Kita juga sudah mendatangkan narasumber yang tidak asing lagi bagi kalian, yaitu Dr. Bima Ananta Putra. Kita sambut sama-sama. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Salma. Ya, bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini udah kedua kalinya ya dok ke podcast. Ya, 2 kali. Dokter boleh disapa dulu Sobat N21? Ya, selamat bergabung kembali Sobat N21. Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Baik dokter, dokter hari ini kita akan membahas yaitu tentang tips agar tetap sehat sampai tua. Iya. Boleh dijelasin dok, apa saja sih tipsnya? Ya, jadi yang kita bahas kaitannya dengan tips agar tetap sehat sampai tua, itu karena ketika kita itu nanti sudah masuk ke usia tua ya, atau disebutnya lansia, itu memang terjadi penurunan kondisi fisik, kemudian mental maupun emosional gitu. Nah, yang kita maksudkan agar kita itu tetap bisa sehat sampai tua, itu adalah kondisi di mana fisik dan mental emosional itu tetap optimal, sehingga bisa menikmati hidup dengan berenergi, kemudian mandiri, dan juga dengan kualitas hidup yang baik seperti itu, Mbak. Nah, karena pada usia tua tadi ada penurunan kondisi yang saya sebutkan tadi, nah makanya bagaimana caranya agar kita tetap bisa sehat? Nah, yaitu kita melakukan hal-hal yang bisa mencegah ke kondisi penurunan tadi. Tuh, jadi memang secara alami kita memang akan turun nih kondisinya. Cuman kita bisa memaksimalkan supaya fungsi tubuh kita itu tetap bisa maksimal. Nah, itu tipsnya apa saja? Yang pertama, yaitu kita dengan makan yang seimbang dan bergizi, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu dengan kita rutin berolahraga. Kemudian yang ketiga, itu adalah dengan tidur yang cukup, gitu. Kemudian yang keempat adalah dengan kita menghindari kebiasaan buruk. Dan yang kelima itu adalah dengan kita melakukan cek kesehatan secara rutin. Seperti itu, Pak Salma. Oh iya, boleh dijelasin dok, makan seimbang dan bergizi itu seperti apa ya dok? Oh ya, mungkin kalau dulu yang menjadi pemahaman kita bersama yang beredar di kita itu adalah 4 sehat, 5 sempurna itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuman konsep 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah bergeser. Artinya tidak selalu harus itu gitu, Mbak. Jadi yang penting adalah bagaimana kebutuhan gizi kita itu seimbang kan. Itu. Jadi apa yang tubuh kita perlukan itu kita bisa penuhi dari makanan yang kita makan dan juga minuman yang kita minum gitu. Nah, sebenarnya makanan itu secara umum itu dibagi menjadi 2, makronutrien dan mikronutrien gitu. Nah, untuk menyeimbangkannya ini ya itu nanti kita lihat sesuai kebutuhan kita masing-masing. Tapi gampangnya gini, yang penting di makronutrien itu kebutuhan protein kita terpenuhi, karbohidrat terpenuhi, dan juga lemak gitu. Itu bisa terpenuhi semua. Dan yang mikronutrien itu vitamin dan mineral itu juga bisa terpenuhi. Nah, di samping itu semua dan yang menjadi paling penting juga itu adalah kebutuhan akan air, Pak. Karena memang tubuh kita itu komposisi paling banyaknya itu air, ya kan? Paling banyak air sehingga kita butuh nih gampangnya memasukkan air dalam tubuh kita. Air nanti dipakai untuk kebutuhan tubuh dan nanti juga ada yang dikeluarkan. Itu air juga yang akan membawa sisa-sisa
kotoran lah namanya gitu ya, ada di tubuh kita untuk dikeluarkan seperti itu. Nah, yang jadi masalah kadang kebiasaan kita masyarakat di Indonesia itu apa ya? Kita ada istilah itu kita belum makan kalau belum makan nasi, gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Ya nggak harus gitu. Nasi itu kan dia sumber karbohidrat. Nah, sementara sumber karbohidrat itu banyak itu. Dan apa namanya? Kita bisa penuhi sumber karbohidrat itu nggak mesti harus pakai nasi gitu. Misalkan nih mungkin dari sobat Endo 1 ada yang suka konsumsinya karbohidrat itu pakai kentang atau jagung seperti itu. Ya itu nanti kok masih ditambah nasi lagi. Itu ya. Kebanyakan dari kita dengan pola yang seperti itu kita kebanyakan tuh Mbak. Kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh itu terlalu banyak. Belum lagi nanti kalau masih pakai kerupuk, ya kan? Masih pakai kerupuk, belum lagi gorengan, tepung-tepungan seperti itu. Jadi nanti sekali makan itu karbohidratnya tentu juga nanti berakibat ke kalorinya itu terlalu banyak yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Belum nanti kalau minumnya apa sukanya? Boba ya. Boba yang manis lah gitu. Minuman manis itu termasuk apa ya? Minuman-minuman yang ya sekarang banyak lah. Iya. Sekarang banyak yang dia itu terlalu manis ya, terlalu manis dan itu terlalu banyak nanti kalorinya. Akhirnya apa? Kalori yang terlalu banyak menumpuk di tubuh kita itu tidak bisa kita keluarkan karena eh, aktivitas fisik kita itu tidak cukup untuk membakar kalori tadi gitu. Nah, terus yang lain selain karbohidrat kita yang biasanya itu terlalu banyak, konsumsi protein kita itu biasanya kita terlalu sedikit, Mbak. Gitu. Nah, protein itu secara umum bagi dua nggih, ada protein hewani dan juga protein nabati. Sebenarnya ya dua-duanya kita butuhkan. Cuman yang pokok karena kita secara seluler itu, secara selnya kita itu kita lebih sama dengan sel hewan dibandingkan sel tumbuhan. Maka yang paling baik itu ya konsumsinya proteinnya dari protein hewani gitu. Nah, protein hewani ini sebenarnya yang kita butuhkan dalam sehari-hari itu cukup besar. Atau gampangnya mungkin nanti sobat-sobat bisa konsultasikan ke ahli gizinya. Itu kebutuhan protein kita sehari itu kurang lebih ya gampangnya ya Mbak ya, biar kita gampang ingetnya itu 1 gram per kilogram berat badan. Itu misal nih Mbak Salma berat badannya berapa? 48. 48. 48 kilo ya. Iya. Nah, nggak mungkin 48 gram kan. Nah, berarti nanti kebutuhan proteinnya Mbak Salma itu dalam sehari itu ya kurang lebih 48 gram gitu. Nah, nanti perhitungannya gimana? Perhitungannya ya monggo lah sekarang di apa namanya? Di Google itu sudah bisa tuh menghitung apa namanya? Protein gitu dari makanan. Misal nih kita makan 1 potong dada ayam yang potongan sedang gitu kan. Nah, nanti itu sudah kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Itu bisa itu, nanti bisa dilihat di Google gitu. Nah, terus selain itu karena protein yang kita butuhkan itu banyak, akan tetapi kebiasaan kita itu kita kurang, Mbak. Konsumsi protein itu kurang. Cobalah kalau kita mau jujur ya, kita kalau makan itu di piringnya kita, itu nasinya kira-kira berapa persen? Mesti separuh lebih itu dari isi piring itu. Terus proteinnya berapa? Dagingnya berapa? Kemudian yang dari nabati mungkin kedelai ya. Iya. Tempe atau tahu. Nah, itu seberapa? Cuman sedikit paling. Iya. Kadang dibikin asin lah biar ngelawi bahasanya itu biar oh pakai lauk sedikit bisa habis banyak. Kan kadang kayak gitu kita. Terus juga kita lihat
sayurnya kita itu juga seberapa gitu loh. Dan biasanya memang kita juga kurang karena kita sudah overload di karbohidratnya tadi, di nasinya kita biasanya gitu. Nah itu kaitannya dengan gizi seimbang. Nah mungkin secara ringkas seperti itu Mbak. Iya. Nanti selebihnya kalau untuk yang gizi seimbang mungkin bisa diagendakan ya teman-teman dari Gemilang Health Talk itu nanti bisa kita undangkan untuk ahli gizi ya untuk menyampaikan itu. Gitu. Oh, baik. Berarti sangat mempengaruhi banget ya, Dok, makanan bergizi itu. Ya, tentu karena ya tubuh kita itu dibangun dari apa yang kita makan. Oh, iya. Gitu. Baik, Dok. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Boleh dijelasin, Dok? Ya. Nah, kalau kita sesuaikan dengan topik kita tadi ya, Ya. apa namanya, dengan kondisi penuaan itu kondisi fisik itu menurun. Ya kan, kondisi fisik menurun, akhirnya banyak aktivitas sehari-hari itu yang terganggu. Karena apa? Karena kemampuan tubuh untuk kemampuan mobilitas itu sudah berkurang. Nah, untuk menjaga ini supaya nanti pas waktu tua itu tidak menurun kualitasnya, ya mungkin tetap akan menurun lah secara fungsi. Cuman biar tetap bertahan atau turunnya nggak drastis banget, nggak ngedrop gitu gimana? Yaitu ya dengan olahraga tadi. Karena komponen gerak kita itu secara umum itu terdiri dari kalau dulu kita belajar di SMA ya, itu ada alat gerak aktif sama alat gerak pasif. Nah, yang alat gerak aktif ini dia adalah otot ya, otot, dan yang alat gerak pasif dia adalah tulang. Nah, untuk menjaga kemampuan mobilitas kita ya kita harus menjaga ini tadi, otot tulang. Oh, sama satu lagi sendi ya. Sendi karena apa? Tulang otot itu dia bisa membuat gerakan itu karena ada sendi itu antar tulang itu. Nah, itu tiga komponen ini yang harus kita jaga gitu. Cara menjaganya gimana? Yaitu dengan olahraga tadi. Gitu. Ada olahraga kekuatan, kemudian ada olahraga jantung dan paru, dan satu lagi olahraga kelenturan atau fleksibilitas.